Ish. Kenapa Main game gitu sih Bagina. orang? Bukan, Kan buat Bib. ibadah lebih enak. Iya sih. Kok malah main game? Nggak main game, lagi baca-bacain komen. Sebel, emosi. Nah itu, jadi malah emosi kan? Ya karena orang-orang tuh kadang-kadang tuh kayak netizen tuh jarinya pada tajam-tajam banget, Bib, mulutnya. Emang ada ya Jari jari tajam? tajam-tajam banget mulutnya. Salah ya. Saking emosi, Iya, Bib, emosi iya, banget iya. gitu. Jari tajam-tajam mulutnya. Abis kayak Kuku kali tajam. iya, kayak nggak bisa disampaikan dengan bahasa yang lebih baik gitu. Mungkin kayak ada mungkin beberapa orang yang misalnya contohnya kayak punya pengetahuan yang lebih gitu. Terus misalnya mau ngasih tahu aku, ya bener sebenarnya ngasih taunya bener gitu. Tapi Boya bahasanya tuh yang lebih lembut, yang mengajak kepada kebaikan. Jadi kita kalau baca tuh nggak kayak ya iya nggak usah gitu-gitu amat gitu loh, Bib. Bener, padahal kita ya dari dulu pas SD tuh kalau ngejawab pertanyaan aja jawablah dengan baik dan benar. Iya. Ini sekarang Malah benar sih, bener. tapi tidak baik. Iya, jadi kayak nggak ada etikanya, nggak ada tata keramanya gitu loh. Benar. Padahal gini deh, ada nggak sih orang yang lebih tidak baik dari Firaun? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya netizen deh, Bib. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya netizen, mohon maaf ya. Saya cuma bercanda loh. Aduh, langsung takut, langsung kena lagi. Jadi kayaknya nggak ada deh orang yang lebih buruk dari Firaun. Padahal kepada Firaun sekalipun ketika Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, kata Allah, sampaikanlah dengan lemah lembut. Nah, Begitu juga dalam Al-Quran Allah katakan seandainya engkau wahai Nabi Muhammad tidak dengan lemah lembut mengajak mereka kepada kebaikan, niscaya mereka gak akan ikut kepada kebenaran yang engkau sampaikan. tuh kan. Karena itu kebenaran itu harus disampaikan dengan cara-cara yang baik bahkan indah. Jadi ada trilogi: kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Oh. Jadi kalau nggak memenuhi 3 unsur ini, berarti ada yang kurang dari kebenaran yang kita bawa. Karena ketika kita membawa kebenaran, maka kalau kita tidak menyampaikannya dengan baik dan indah, berarti orang yang pertama kali tidak mengerti dan menerapkan kebenaran itu kita. Tuh kan, nah pada denger deh tuh teman-teman ngaji. Kan gitu. Jadi kebenaran itu ya pertama kali juga mengajarkan kepada kita bahwa menyampaikannya harus baik dan indah. Makanya hidayah. Ya. Kebenaran itu kan memberi hidayah. Itu satu akar kata dengan hadiah. Hidayah, hadiah. Oh. Jadi ngasih hidayah itu harus seperti ngasih hadiah. Caranya baik, disodorkan dengan baik, gak mungkin dilempar. Iya, kayak Allah ngasih aku hidayah untuk berhijab aja, caranya baik banget sampai akhirnya aku tersadar kayak ya Allah ini waktunya aku berhijab gitu. Bahkan indah, kan hadiah dibungkus dengan kado yang Iya, indah. betul. Jadi seharusnya kebenaran itu memenuhi nilai-nilai juga kebaikan dan keindahan, karena pesan yang baik itu harus juga disampaikan dengan kesan yang baik. Jangan sampai kesannya baik tapi disampaikannya buruk, akhirnya orang nerimanya nggak baik gitu. Bener. Jadi orang sebenarnya bukan menolak pesannya, tapi nggak suka sama kesannya. Iya, caranya itu loh. Bener. Jangan sampai orang akhirnya menolak Islam hanya karena cara kita menyebarkan Islam itu tidak Islami. Betul. Makanya kata Habib Ali Jufri, itu penting kamu mengajarkan Islam dengan cara yang Islami. Karena kalau enggak, nanti yang jelek bisa jadi kesalahpahaman orang adalah Islamnya. Nah itu berarti pada nggak belajar akhlak kali tuh, Bib. Nah, Salah akhlak ya, to not the point phone. banget. Emosi soalnya, Bib. Iya bener, akhlaknya not phone, nggak ketemu tuh mana akhlaknya gitu. Iya, nulis pakai caps lock semuanya. Iya. Terus marah-marah. Tanda seru 3 warna merah. Iya, terus udah gitu bisa jadi kayak malah ngejelek-jelekin golongan lain. Bener. Gitu. Padahal kalau kita
percaya diri tentang kebenaran kita, nggak perlu dengan menjelekkan golongan lain. Nah. Tinggal kemudian menyampaikan apa yang menurut kita benar. Karena kata Al-Quran bahwa ketika kebenaran datang, kebatilan itu nggak usah dijelek-jelekin, nggak usah diusir, pergi dengan sendirinya. Kayak cahaya. Kebenaran itu kan kayak cahaya. Ya. Ketika dihidupin lampu, kegelapan pergi dengan sendirinya, nggak usah diusir. Jadi seharusnya udah kita nggak usah sibuk mengutuk kegelapan, sibuk menjelek-jelekkan kesalahan. Fokus aja menyebarkan kebenaran, maka itu akan pergi dengan sendirinya. Makanya di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa jangan khawatir kamu ketika kamu datang kepada orang-orang yang buruk. Mereka tidak akan bisa membuatmu menjadi ikutan buruk selama kamu tetap berpegang teguh kepada kebenaran atau kebaikan. Makanya aku kan sering tuh dakwanya di kayak tempat-tempat yang bukan masjid, bukan musola, bukan majelis taklim, tapi tempat-tempat yang bukan utamanya dibuat sebagai tempat ngaji, kayak kafe gini. Tempat-tempat yang butuh siraman rohani lah ya. Nah iya, akhirnya nanya kan, Bib, nggak takut? Enggak. Seharusnya justru kita pede banget. Karena ketika kita yakin kepada apa yang kita yakini sebagai kebenaran, maka ketika sampai kepada orang lain, justru orang lain yang ke-trigger sama kita. Agar kita bisa memberikan cahaya-cahaya kehidupan. Jadi kegelapannya menghilang. Bener. Makanya aku selalu hadir di ruang ngaji, biar aku dapat kayak siraman-siraman rohani, dapat cahaya-cahaya kehidupan juga, sama kayak teman-teman ngaji juga begitu ya kan? Nanti boleh tanya-tanya sama Habib Jafar soal akhlak, biar pada punya akhlak semuanya ya, biar nggak pada ngomong sembarangan kalau di medsos, terutama. Maaf ya Habib ya, masih emosi. Sebenarnya itu nggak berakhlak loh. Itu tadi nggak berakhlak. Ketika pas ngomong biar pada berakhlak, itu nggak pakai akhlak. Biar semuanya masuk surga, insya Allah dapat pahalanya Allah. Amin ya robbal alamin. Tetap di ruang ngaji. Oke, kita masih di ruang ngaji, masih ngobrol-ngobrol sama Habib Jafar. Jadi sekarang gara-gara tadi ngomongin soal akhlak. Sebenarnya tuh di dalam Islam, akhlak itu seberapa penting, Bib? Terus maksudnya ajaran-ajaran tentang akhlak tuh ngeliputin apa aja sih, Bib? Nah, dalam Islam, akhlak itu adalah hal yang sifatnya dasar, pondasi. Ya. Bahkan jauh sebelum hukum Islam itu ada, akhlak Islam itu sudah dipertontonkan dengan gamblang oleh Nabi Muhammad. Sehingga Nabi katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi katakan menyempurnakan, artinya akhlak baik yang ada di masa lalu, Nabi tetap pegang teguh. Akhlak yang kurang baik di masa lalu, Nabi perbaiki. Akhlak yang buruk di masa lalu, Nabi ubah menjadi akhlak yang baik. Itulah maksud menyempurnakan. Nah, di manakah kemudian pelajaran akhlak dalam Islam? Semua aspek dalam Islam itu sebenarnya pengajaran tentang akhlak. Misalnya sholat. Allah katakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu salah satu tujuannya untuk mendidik kamu menjadi pribadi yang berakhlak, yaitu jauh dari kekejian dan jauh dari kemungkaran. Kemudian zakat. Allah katakan dalam ayat lainnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu rusak zakat kamu atau sedekah kamu dengan akhlak yang buruk, dengan ngomongin, nih dari gua nih, atau merendahkan orang lain. Nah, itu pelajaran tentang akhlak, tentang ketika zakat. Puasa juga begitu. Tentang kita berakhlak kepada orang-orang yang kelaparan dan kehausan. Haji juga gitu, ngajarin kita untuk berakhlak kepada siapa saja, dengan ketika kita pakai baju ihram, ternyata baju keren kita harus dicopot di hadapan Allah, pangkat kita harus dicopot di hadapan Allah. Betul. Makanya jangan ngelihat orang pakai kacamata pangkat dan harta, jabatan ataupun fisik, tapi pakai kacamata akhlak. Jadi akhlak tuh meliputi semua ajaran agama. Karena itu orang yang soleh secara ritual itu seharusnya menyebabkan dia soleh secara sosial. Jadi ketika kita baik sholatnya, seharusnya baik juga akhlaknya.
Kalau alatnya nggak baik berarti ada masalah pada sholatnya, harus diperbaiki kualitas sholatnya. Jangan-jangan sholatnya juga nggak bener masih gitu. Nah, Karena output dari syariat itu ya akhlak. Cakep, luar biasa itu. Jadi ya teman-teman ngaji ya. Sekarang udah ada pertanyaan ya Bib ya. Oke. Dari tadi betul memang sudah dikirimkan pertanyaannya Iya, tapi iya. baru dibaca ya. Dari FC_. Ini kayak dong. main Meteor Garden ya. Iya, FC kan? Tulisannya EFC soalnya. Ketika seorang santri berakhlak mulia kepada kiainya, akan tetapi terhadap orang tuanya tidak, gimana Bib? Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak berakhlak kepada kiainya karena kiainya pasti mengajarkan yang pertama dan utama adalah akhlak kepada orang tuanya. Itu mungkin terjadi ya Bib, begitu ya? Mungkin aja ada beberapa oknum, entah santri, entah murid, entah masyarakat pada umum, dia rajin pergi ke majelis taklim tapi Iya. gak rajin pergi silaturahmi ke orang tuanya. Oh, bisa Atau gitu ya? iya, rajin telepon siapa pasangannya tapi gak rajin telepon orang tuanya. Padahal pasangannya juga bermaksiat tuh kalau teleponan karena pacaran gitu dia misalnya kan. Ini pasti banyak yang ketegur nih kalau yang gini-gini ya jadi kan? padahal orang tuanya gak ditelepon. Iya, Aku punya teman, wallpapernya iya. itu ibu memanggil. Karena dulu ketika ibunya masih hidup, Iya. memanggil itu dia selalu ntar aja, ntar aja, Duh, ya ntar aja. Allah. Dia jarang nelpon ibunya. Nelpon ibunya hanya di sela-sela waktu. Itu pun buru-buru mau ditutup. Baru semenit ibunya masih kangen ditutup. Tapi ketika ibunya sudah wafat, dia rindu pada panggilan dari ibunya itu. Sehingga dia jadikan ibu memanggil itu wallpaper Wallpaper. dia. Sedih. Itu. Karena keramat yang pertama dan utama adalah orang tuamu. Iya, Sehingga kalau kamu mau cari berkah, yang pertama dan utama itu ke orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Kalau yang sudah wafat dengan mendoakan atau pergi ke makamnya. makam, ya. Apalagi kita nggak berakhlak kepada orang tua, ngomongnya nggak baik. Karena ada orang yang ke orang tua ngomongnya seenaknya. Iya. Padahal yang ngajari dia ngomong orang tua. Makanya Iya. kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan berdebat secara buruk kepada orang tua yang dia mengajarimu dulu untuk berbicara. Padahal yang ngajari kamu berbicara adalah dia. Kenapa kamu justru kembalikan pembicaraan itu secara buruk kepada dia, bukan justru secara baik sebagai bentuk balas budimu? Itu pun nggak akan cukup membalas budi kebaikan orang tua yang ngajari kita berbicara, berakhlak, beragama, dan lain sebagainya. Dan ingat bahwa suatu hari kita akan punya anak. Kalau Ya. kita nggak soleh kepada orang tua kita, suatu hari ketidaksolehan kita itu akan terlihat oleh anak kita, dan itu akan menjadi pendidikan yang buruk yang menyebabkan anak kita juga nggak soleh kepada kita. Ya Apalagi Allah. kalau namanya bukan soleh tuh, Iya. bahkan namanya aja bukan soleh. Gimana mau jadi soleh, ya kan? Ya nggak bisa sih namanya bukan soleh jadi soleh. Kita lanjut lagi ya Bib ya, ngobrol-ngobrolnya Oke. ya. Nih ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ngaji, kita bacakan beberapa nih yang beruntung ya. Dari Budi Arta. Bib, akhlak mulia apa yang paling gampang dilakukan sama orang yang nggak berakhlak, Bib? Akhlak paling mulia Pertanyaannya. kepada orang yang tidak berakhlak adalah dengan mempertunjukkan akhlak kita kepada dia. Lah orang katanya dia nggak berakhlak, Bib. Nah makanya karena dia gak berakhlak, Iya. kita tunjukkan akhlak kita kepada dia agar itu jadi edukasi bagi dia. Karena Oh. kalau kita hanya berakhlak kepada orang yang berakhlak kepada kita, itu namanya transaksi, bukan edukasi. Lo jual, gue beli. Oh tapi kalau kita, misalnya aku nggak berakhlak, kenapa jadi aku yang nggak berakhlak ya? Iya. Terus Habib berakhlak, nyontohin ke aku, Iya. jadinya itu jadi edukasi gitu Betul, ya? karena akhlak yang paling utama justru kepada orang yang tidak berakhlak kepada kita. Oh, tapi kalau orang yang nggak berakhlak
pengen nunjukin akhlak baik, dia harus ngapain? Ya berakhlak. Juga ya. Berakhlak. Iya juga ya. Jadi kalau akhlak yang paling utama yaitu kepada orang yang tidak berakhlak. Misalnya gini, Sayyidina Muhammad Al-Baqir itu cicitnya Nabi Muhammad. Pernah didatangi orang. Oh, kamu itu yang namanya bakor ya. Bakor itu Al-Baqarah. Oh. Artinya sapi betina kan. Iya. Bakor. Oh, kamu itu yang namanya sapi ya. Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Kemudian beliau jawab, enggak. Saya Al-Baqir. Saya itu namanya Bagir, bukan sapi. Oh. Kemudian orang ini lanjut. Oh gitu. Yang ibumu pelacur itu ya? Kemudian kata Sayyidina Muhammad Al-Baqir, kalau ibuku benar seperti yang kau bilang, semoga Allah memperbaiki ibuku, memberikan hidayah kepada ibuku. Kalau dan mengampuni ibuku. Kalau apa yang kau katakan itu salah, semoga Allah mengampunimu dan memperbaikimu serta memberikan hidayah kepadamu. Terus ditanya sama sahabat beliau, tadi dikata-katain gitu, kok gak marah? Kemudian kata beliau, padahal orang-orang itu udah ngatain sampai ke ibunya loh. Kemudian kata beliau, ngata-ngatain saya dan ibu saya adalah akhlaknya dia, dan memaafkan serta menasehati dia dengan penuh keagungan adalah akhlak saya. Kalau saya membalas dengan ngata-ngatain juga, berarti sama apa aja. bedanya saya dengan dia? Iya juga sih. Tapi itu percayalah sulit untuk dilakukan di masa sekarang tuh, Bib. Benar. Iya. Susah sih. Tapi ya kita harus mengupayakan itu. Karena apa? Karena kalau bukan kita, akhirnya bangsa ini jadi bangsa yang nggak berakhlak. Dunia ini dijadikan dunia yang tidak beradab. Bahkan akhlak itu di atas ilmu. Karena buah dari ilmu itu adalah akhlak. Makanya kadang pertama kali diajarkan di pesantren-pesantren itu akhlak. Karena dengan akhlak maka hati kita terbuka, pikiran kita terbuka, sehingga ilmu gampang masuk juga diserap. Nah itu dia. Jadi mudah-mudahan teman-teman ngaji yang menyaksikan episode hari ini punya akhlak yang baik. Benar. Lanjut lagi ya Bib ya. Dari Nanin.Nurhanisa. Sebagai wanita dan calon ibu, gimana mendidik anak supaya memiliki karakter akhlak yang mulia, Bib? Oke, iya. Karena kadang kita belajar akhlak, pas diajarin sehari 2 hari masih dipakai. Tuh. Iya, selanjutnya udah lupa. Iya. Nggak dipakai akhirnya. Nah, pertama ya, jangan salah bahwa pendidikan yang pertama dan utama itu dari kedua orang tua, bukan cuman ibu. Iya. Kadang orang tuh salah kan, yang ngedidik anak biar ibu aja, iya. ayah urusannya Kerja, urusan luar negeri, ini, urusan luar rumah negeri, kan. iya benar. Nah, jadi ibu yang urusan dalam negeri itu salah. Orang tua itu adalah guru pertama bagi anaknya, dan guru adalah orang tua kedua bagi anaknya. Makanya guru juga harus berperangai seperti orang tua yang penuh kasih kepada anak didiknya. Nah, bagaimana cara mengajarkan akhlak atau apapun yang baik kepada anak? Pertama, merujuk kepada Nabi Muhammad yang sukses dalam menebar kebaikan, khususnya akhlak kepada umat manusia. Apa tipsnya? Suratul Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu pada dirinya ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, keteladanan. Jadi pertama mulai dari diri kita, agar kita menjadi inspirasi keteladanan bagi anak kita. Mencontohkan ke anak-anak gitu ya, Bib. Makanya kata Allah dalam beberapa ayat, misalnya lima taqulu nama la taf'alun. Kenapa kamu ngomongin sesuatu ke anakmu yang kamu gak ngelakuinnya? Lakuin dulu. Karena anak meniru orang tuanya. Orang tua kencing berdiri, anak kencing berlari. Kan gitu. Iya, betul. Karena itu orang tua yang utama. Jangan misalnya nyuruh anaknya sholat gitu, tapi orang tuanya misalnya nggak pernah kelihatan sholat di mata mereka gitu. Betul. Karena itu jangan, biar saya ikhlas, saya kalau sholat sendiri, nggak kelihatan anak saya, takut riya. Nah itu salah. Justru sholat bersama anak dan istri untuk ngajarin
Iya, anak dan istri. betul. Karena utamanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Utamanya jaga diri dan keluarga dari api neraka. Oke, Bib. Luar biasa, Bib, jawabannya. Baik, kalau begitu sekarang waktunya untuk bagi-bagi rezeki ya. Alhamdulillah pagi-pagi nih teman-teman ngaji dapat rezeki. Oh, ini pagi ya? Pagi. Tapi kayak siang ya, Bib ya? Enggak, ini kan karena lampu. Lampu Iya. di restoran aku kan emang kayak terang benderang, Iya. memberikan cahaya-cahaya kehidupan. Asik, Benar. luar biasa. Ini restorannya Bagina ya? Bukan, ini ada yang punya juga sih, saya numpang syuting di sini. Oke, kalau gitu selamat kepada FC underscore dan juga Nandin underscore Nurhanisa. Masing-masing mendapatkan Rp500.000. Jangan lupa hadiahnya dipotong pajak. Pokoknya saksikan terus Ruang Ngaji hanya di Metro TV bersama saya dan juga Habib Jafar. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.